Nabi sebelum turun surat ini sering membaca bacaan perlindungan, berdoa. Tapi setelah turun 2 surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu Nabi ganti membaca surat ini. Kapan saja Nabi membaca surat Trikul atau Tukul. Trikul itu maknanya Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kapan saja dianjurkan baca ini? 1, waktu sholat. Jadi waktu sholat Nabi baca, kalau taraweh ataupun sholat malam itu sholat witirnya itu 2-3 ini, ada sabihisnya. Yang kedua, kapan disuruh membaca trikul ini? Selesai sholat. Astagfirullah, Allahumma tassalam, la ilaha illallah, Allahumma la mani'a, lalu membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, lalu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita sholat maghrib, sholat isya, yang ketiga sebelum tidur. Nah, sebelum tidur diajarkan lagi baca trikul. Ya, jadi ini tempat-tempat membaca yang rutin setiap hari. Artinya apa? Nabi tidak mungkin kena sihir aslinya gitu ya. Kalau antum percaya sihir, karena itu sudah tindak preventif, istilahnya orang itu sudah membentengi diri dengan bacaan ini. Jadi kalau antum betul mengerti baca, maka tidak akan ada dampak supranatural. Yang ke berapa? Yang keempat. Jadi ayat surah ini sering dibaca ya, sholat, setelah sholat, sebelum tidur. Yang keempat, kalau antum kena gigit, Nabi pernah sholat kena gigit kulon jengking, kalan jengking. Ya. Lalu Nabi caranya diambil air, kasih garam, dioles sambil membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau di hadisnya Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Kita boleh membaca ayat itu. Itu namanya al-mu'awwidzat. Apa yang disebut al-mu'awwidzat? Surat perlindungan, karena di situ ada bunyinya Qul a'udzu, aku berlindung kepada Allah. Dari itu. Kemudian yang kelima aja, tak usah banyak-banyaknya. Karena nanti kalau kita sebutkan 5, soalnya 4, sebutkan 4 dibaca dengan gitu. Yang kelima, ya, pada saat sakit, Aisyah, Nabi biasa membaca ta'awudz ketika sudah sakit, Aisyah yang membacakan. Jadi dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, dibacakan aja. Ya. Apa sih maunya diceritakan tadi itu? Diceritakan 5 atau 6? Maksudnya bahwa surah ini surah yang sangat penting sehingga sering diulang-ulang. Ada sahabat nanti akan turun, tolong bacakan surat, lalu baca surat Hud, surat Yusuf, jangan. Cukup baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu. Ketika surat ini turun, Rasulullah SAW menyatakan apa? Belum pernah turun surat seperti ini di kitab sebelumnya. Ya, di kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, belum ada ayat mu'awwidzat, ayat-ayat perlindungan. Sekarang kita terjemahkannya. Ya, al-falaq artinya Fatihah subuh.
Falaqo artinya secara bahasa membelah, ya. Innallaha falikul habbi wan nawa. Allah lah yang apa? Membelah biji dan biji. Nah, hab, tahu hubub, tahu biji. Hubub, hab itu artinya yang seperti beras, ya, seperti beras, jagung, paham ya? Itu namanya hab, hubub, biji. Kapan Allah membelah biji jagung? Ketika biji jagung ditaruh di tanah, dikasih air, nah nanti dia terbelah, maka keluar tunas. Gitu. Biji yang cuma biji tok itu namanya hubub, hab. Biji yang seperti bijinya apel, bijinya mangga, itu namanya nawa. Bahasa Arabnya lain tuh. Innallaha falikul habbi wan nawa. Allah yang membelah biji-bijian maupun biji. Kul artinya perintah agar menyampaikan, mengatakan. Siapa yang memerintah? Allah. Yang diperintah Nabi Muhammad. Diperintah kepada manusia. Maka itu juga kena menggantikan Nabi. Apa yang harus dikatakan? Ini penting untuk mengatakan. Kalau antum ngelihat nggak bagus, segera katakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara falak, fajar subuh. Jadi gitu. Bedanya dengan qul a'udzu birabbin nas kemarinnya, kalau qul a'udzu birabbin nas artinya berlindung kepada Allah 3 tapi untuk 1. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang ini qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Untuk 4 kalau dirinci. Untuk 1 tapi 3, ya, 1 tapi 3. Kalau dibuka 4. Jadi kita diminta ini tindakan preventif, dibaca sedang sholat, sesudah sholat, tidur, bahkan ya disuruh membaca juga ketika tenggelam matahari dalam hadis. Kapan tenggelam matahari? Waktu maghrib. Jika antum waktu sore melihat bulan, ya, maka bacalah ayat ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kenapa? Karena di waktu sore menjelang maghrib katanya riwayat itu banyak setan keluar. Nah, itu. Ya. Setan bertebaran keluar. Karena mulai malam. Sekarang kayaknya yang keluar setannya kelihatan. Iya. Di Asela itu banyak itu. Atau di jembatan banyak nongkrong. Ya. Jadi nanti kalau mau pulang maghrib tutup pintu.
Karena katanya setan tidak membuka tutup. Rumah ditutup, setan nggak buka. Makanan ditutup, setan nggak buka. Tapi kalau malam-malam lampu dimatiin, setan nggak masuk. Gitu. Kalau antum berzikir baca Allah, setan keluar. Berdoa dari apa? Ya, katakan Nabi Muhammad, katakannya saya berlindung kepada Allah pencipta fajar. Dari apa? Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan yang engkau ciptakan, dari kejahatan makhluk. Coba kira-kira ini ya, setiap orang coba kira-kira kalau antum baca itu berlindung dari keburukan makhluk apa? Ada yang bilang dari teman Ustaz. Itu teman itu juga yang Allah ciptakan. Coba yang paling ditakuti oleh manusia dalam 2-3 tahun terakhir, COVID. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya berlindung dari keburukan COVID. Siapa yang bisa selamat dari keburukan COVID? Antum tidak bisa. Makhluk ini banyak. Baru tidur kenyang semut, kena umum masuk telinga. Mau apa coba? Antum kalau baca ayat ini tidur ya. Kena gigit nyamuk banyak, bangunnya segar. Tapi kalau antum tidak baca, insya Allah kena gigit nyamuk satu, demam berdarah. Ke dokter payah, mati ya itu. Coba, mungkin kalau nyamuk bisa ditutup pakai tirai, pakai obat nyamuk. Kalau COVID pakai apa coba? Itu yang ikut COVID itu sampai gini. Jadi antum yang pulang duluan itu bulan April pulang, itu banyak orang stres, nggak boleh keluar katanya COVID. Diumumkannya gini, COVID sangat berbahaya, cepat menular. Mohon supaya tidak dekat-dekat, jaga jarak 2 meter. Saya sama istri saya jaga jarak 2 meter, coba ya kan gila gitu. Itu saking nggak tahunya. Maka tuh kalau ada apa-apa cukup baca. Ya kita santai aja kok. Antum apa ada yang kena COVID nggak? Nah, bilang nggak ada karena nggak diperiksa. Padahal di Putri itu banyak dulu aman ngerti, zamannya aman diungsikan di Putri loh. Nggak nyium katanya. Makan tidak berasa. Sana. Di sini ada yang kena COVID, Ustadz Ahmad Junaidi, ada diperiksa, bawa ke rumah sakit. Untung ada teman dokter, segera pulang, pulang sembuh. Saudara saya kalau sakit zaman itu ada yang 2 minggu, tidak usah keluaran, di rumah aja. Yang tenang, makan yang enak, obat COVID gitu. Sama itu nggak percaya COVID. Minum kopi anti COVID. Antum baca Bismillah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, min syarri ma khalaq. Antum gimana bisa jaga? Bisa jaga nyamuk, bisa jaga semut. Ada dulu guru di sini. Ya, orang yang sehat ikut silat darah, luka sedikit tuh mengeluh betul, parah. Kenapa? Kena gores, geling apa besi gitu, titanus.
Wah, apa coba? Maka antum kalau ngalami ya, saya kemarin main bola jeblok luka, pegang aja Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa selesai jalan. Kita nggak tahu. Ya jangan sampai susah di sini. Itu namanya antum hamba Allah senantiasa mengadukan masalah kepada Allah. Itu maksudnya berlindung. Sudah? Jadi yang pertama dari kejahatan. Kalau kejahatan teman, bacain Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, supaya temannya nggak nakal-nakal. Dan yang kedua, sebetulnya yang ini kan umum semua ya, kejahatan makhluk. Nah, rinciannya ada 3. Kalau mau disebut 4 ya 4, tapi kalau mau disebut ini umum, ini penjelasannya ada 3. 1 bin syarri apa? Ghasikin idza waqab. Dari kegelapan, dari kejahatan malam apabila masuk. Nah, itu disuruh berdoa ini. Ya, untuk zaman dahulu banyak kejahatan yang memang dilakukannya itu malam hari. Misalnya ya, kejahatan malam hari, mencuri, berzina, yang banyak itu malam hari. Begal rampok semuanya itu malam hari. Tapi hari ini nggak peduli siang, malam, pagi, maling pakai HP ya pakai, nggak ada siang, malam, pagi. Tapi tetap malam itu kejahatan peluangnya lebih besar daripada siang. Untuk mbak-mbak yang kerja pulang malam itu rawan. Ya, kalau antum di Jakarta ya, di Jakarta tolong tidak sendirian di atas Isya, dipalakin, ini itu biasa. Yang satu ya, dari kejahatan malam. Yang kedua, ini min syarrin nafas. Nafas itu orang yang sering meniup-niup. Nafas atau nafkah itu tiupan yang kadang-kadang sampai keluar hujan. Nah, itu biasanya orang sambil mengeluarkan suara keluar hujan. Itu namanya membaca mantra, membaca mantra. Persis yang diajarkan agar antum sebelum tidur begini. Bismillah. Qul huwallahu. Katanya pertama diusap muka, kedua diusap bagian depan, ketiga diusap bagian belakang sesampainya. Karena itu supaya bisa diusap semua, untuk tidur pakai sarung. Nah, bisa semua. Tapi di pesantren tidak boleh pakai sarung. Nah, karena kalau tidur malam hari antum tidak jelas posisi tangan di mana. Kalau pagi disuruh cuci tangan dulu. Coba kalau tidur tangannya di mana coba? Gini biasa. Ya, fil uqad, di buhul-buhul, di ikatan-ikatan. Katanya, saya nggak tahu ya, tapi katanya orang praktek sihir, misalnya ada orang mau disihir, itu diambil manekinnya,
entah kedebong, entah kain dibentuk kayak orang gitu. Kemudian yang paling mandi kalau dia dapat barang dari antum, ngerti ya? Dapat rambutnya, dapat bajunya, ada keringatnya di situ. Nanti dipaku-paku atau dijarum-jarum. Hong bilangin sengaring bonon. Katanya gitu katanya. Hong bilangin sengaring bonon. Bedanya doa dengan mantra itu satu aja. Mantra, kalau antum baca, antum tidak mengerti, namanya mantra. Simsalabim abrakadabra. Apa artinya? Prikitiu. Ya. Kalau antum ngerti, namanya doa. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Doa. Boleh. Tapi wahai Yesus, doa tidak boleh. Doa juga tapi tidak boleh. Tapi kalau bilang, Hong bilangin sengaring bawa sekarmaya, Hong bilangin tidak boleh. Ya, ada yang pernah hafal mantra, ada yang kasih tahu dia hafalin mantra gitu. Ya, aku milwo ingkum ingsun milwo ingkang Raja Wali. Pokoknya itu nggak ngerti maksudnya. Ngomong aja. Saya pernah sama bapaknya Anjay buka ya, dapat sabuk dibuka, isinya macam-macam. Kadang kalau ke dukun dikasih itu depannya tulisan Arab doa. Allahumma shfi anta syafi la syafi ila sifat sifat la yughadiru saqama la wa ilahu dajjal wa ilahu syashan. Nah gitu di situ. Tulisannya. Loh ini kan isinya mutat semua isinya. Jadi kalau antum dapat mantra, dapat jimat-jimat, antum buka aja. Kadang isinya tuh silet, isinya tuh kotoran, karat-karat gitu. Biasa dulu dinyata dibuka. Ya itu. Ya. Nabi kena sihir. Menurut riwayat lalu turun surat ini. Yang menyihir itu adalah orang Yahudi, namanya Labid. Apa alat sihirnya itu ditaruh di sumur. Kan ada orang kadang ditaruh di pojokan rumah, ditaruh di sini. Jadi mereka selalu ada itunya, ada nutrisi. Jadi kalau ini ditaruh tidak dijampi-jampi lagi, itu biasanya nggak parah lagi. Sudah saya nggak ngerti lah praktek-praktek kayak gitu. Sekarang pertanyaan tuh, antum percaya nggak sihir itu ada apa enggak? Daripada antum debat percaya atau tidak percaya, nggak usah dipikirin. Orang yang paling sakti tahu, sakti mandraguna, namanya bocah Ashabul Ukhdud. Tahu bocah Ashabul Ukhdud? Ada anak kecil disuruh belajar sihir, lalu dia belajar sama pendeta, lalu dia berubah agama dari rajanya, lalu ketahuan dia masuk Islam. Lalu sama rajanya ditanya, siapa gurunya? Pendeta. Pendetanya dipenggal mati. Anak kecil ini dibunuh tidak bisa-bisa. Dijatuhkan dari gunung tidak mati, digergaji tidak mati, buang ke laut tidak mati, gini tidak mati. Tapi pas giliran terakhir, kalau kamu ingin saya mati, kumpulkan semua orang di alun-alun, lalu panah saya. Bismillah, demi Tuhannya bocah, dipanah mati. Ayo antum percaya nggak? Percaya yang terakhir apa yang pertama? Ada orang bilang kebal, dibacok, tidak mempan, dibaca, ada anak kecil bacok. Bismillahirrahmanirrahim, bluk, mati. Antum percaya yang mana coba? Ayo.
Ada katanya antum bisa melet gitu, melet. Nah, ya, cewek cakep dipelet, tetep aja nggak mau. Cewek jelek dipelet, mau. Antum percaya yang mana juga? Kalau yang umumnya di masyarakat ada namanya ngepet. Apa itu? Babi ngepet kalau di Jakarta. Tuyul. Tuyul itu bisa mencuri uangmu yang 200.000, 50.000, 300.000. Pas suruh nuyul Bank Amerika, dolar Bank Amerika, $1 nggak dapat ya. Kayak antum percaya yang mana sih? Makanya nggak usah dipikirin gitu. Kalau ada orang bilang sihir, lalu antum balas dengan ruqyah. Bismillah. Orang tukang sihir itu senang. Kenapa? Karena antum percaya. Begitu ketemu pesulap merah, sihir itu tidak ada. Itu cuma trik. Ada orang sakit, wah keluar besi, keluar ini. Saya juga bisa kalau jualan gitu. Itu trik aja. Mau apa coba? Saya sakti, bisa masuk ke penggorengan tangan saya nggak kena api gitu. Gampang, ambil cuka, kasih air hangat dikit, masuk. Cuma jangan lebih dari setengah jam atau 1 jam gitu. Jadi kalau sulap merah ngerti gitu-gitunya. Nabi Musa sama tukang sihir. Tukang sihir lemparkan tongkat, lemparkan tali. Ularnya gitu. Nabi Musa sampai takut. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Kata. Nabi Musa lempar tongkat. Nih, terkejut tukang sihirnya. Wah. Jadi ularnya itu tinggal. Tukang sihir tahu kalau itu bukan sihir. Akhirnya tukang sihirnya sujud. Antum lihat, satunya sihir, satunya ruqyah. Menang ruqyah. Sihirnya lebih hebat. Karena kita tidak ngerti. Ya gitu. Dulu ada namanya orang Pasuruan, orang Probolinggo. Bisa mengeluarkan uang. Kata sesama tukang sihir, wah itu trik saya juga bisa dulu katanya. Nah itu. Tapi profesor percaya sampai ikut. Namanya Dimas Kanjeng. Ya gitu. Ya. Jadi ini adalah satu ya, kita setiap hari minta kepada Allah berlindung dari kejahatan malam, kejahatan sihir. Antum bilang sihir nggak ada tuh, ngumpul sekarang orang-orang. Ya, jangan-jangan bapak ibu kita masih pernah ke dukun. Jangan ya. Jangan-jangan atau jangan? Ya. Yang terakhir apa yang terakhir? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan pendengki ketika mendengki. Irian. Antum tahu? Kejahatan yang paling jahat adalah ada di sini. Bukan di sana. Aku di sini. Ada di sini nih. Antum setiap hari meminta kepada Allah supaya dihilangkan rasa iri, dengki, hasad, karena akan memakan kebaikan. Sejahat-jahatnya COVID, sejahat-jahatnya malam, sejahat-jahatnya tukang sihir, kendalinya ada di sini. Wa min syarri hasidin idza hasad.
kamu dengki, kamu hasad, kamu iri ya sama saya. Jangan begini, iri itu di sini. Kalau antum merasa dia iri sama saya, antum GR berarti. Ngerti? Karena tidak ada orang iri kepada yang tidak lebih baik. Paham ya? Saya iri sama dia kok lebih jelek dari saya. Tidak ada. Saya iri dia kok lebih goblok. Tidak ada. Orang iri itu kepada yang lebih baik. Nenek sihir iri kepada putri salju. Nah, dilihat saya ini udah cantik tapi kok lebih cantik ngalahkan saya. Penyakit iri ini dahsyat, berbahaya. Ya, gara-gara iri orang, biasanya iri itu orang yang dulunya dianggap hebat baik. Kalau anak kecil iri tidak ada, anak kecil iri itu tidak ada. Mestinya gitu, yang sudah iri itu yang sudah gini-gini. Ada imam, oh, sudah mantap bertahun-tahun itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada datang anak muda. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah tak nyaman bapak tua, anak-anak muda ya. Itu bisa bergoyang itu. Ya. Ya, jadi ini tolong berlatih untuk tidak iri. Siapa orang yang iri? Nah, coba untuk baca bukunya. Berlindung dari kejahatan. Perintah untuk berlindung kepada Allah, Tuhan falak, fajar subuh, setelah mengenal Allah dalam surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berlindung dari kejahatan. Satu, makhluk semua. Ya. Dua, coba 2 pekanan yang lalu ada yang tidak bisa dihindari di India. Apa coba? Panas. Kalau di luar itu panas bisa sampai mati orang. Aspal aja meleleh. Di barat dingin sampai mati. Es gini tumpukan. Di Indonesia bikin iklan. Ya, panas ekstrim di Indonesia. Mana ada Indonesia panas ekstrim? Dingin ekstrim di Indonesia itu muqtadir, sedang-sedang. Ya mungkin dia belum pernah keluar negeri itu apa. Ya kita itu termasuk enak di Indonesia. Khatul istiwa ya, di daerah khatul istiwa, katul istiwa. Malam semua sihir. Antum kalau main sihir sama anak putri kalah. Iya, coba antum baca ayatnya. Nafasat, perempuan. Karena di Indonesia sudah benar nenek sihir. Nah, ada kakek sihir. Coba antum lihat filmnya Fir'aun, tukang sihirnya siapa? Perempuan. Dia terkenal Mak Lampir. Mak Lampir benar. Mak Bongki. Ya itu. Hasad. Ya, hasad dengki menjadi sumber dan puncaknya. Nah, itu, ya. Antum kalau iri sama orang itu datangnya dari mana iri? Kamu jangan gini nanti saya iri gitu. Tidak ada. Iri itu bukan datang dari orang. Ngerti ya?
Iri itu datangnya dari sini nih. Hasadan min indi anfusihim. Orang itu iri karena dari dalam hatinya. Coba, yang iri pertama kali siapa? Di buku ini tulis adalah iblis. Iblis itu makhluk yang paling rajin beribadah. Hampir di semua tempat pernah disujudin kepada Allah. Pas sudah iblis sudah lama, lalu Allah mengatakan, saya akan bikin makhluk baru yang model gini. Makhluk baru model gini. Ketika sudah dibuat dari tanah, didatangin sama iblis. Ternyata kopong. Maksudnya itu tidak somat. Di dalamnya itu ada rongga. Ternyata rongga itulah yang dipakai untuk Allah meniup. Lalu ada ruh Allahnya. Lalu semua disuruh malaikat sujudlah. Lalu iblis tidak mau. Kenapa malaikat iblis tidak mau? Ulama mengatakan karena iri. Ya, karena iri. Nah, antum supaya tidak iri, caranya gampang. Paham ya? Kalau ingin tidak iri jangan gampang. Satu, antum di depannya Allah. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau jatuh, astagfirullah, masya Allah. Orang yang mudah iri itu yang ikuti langkahnya iblis. Apa? Kenapa iblis tidak mau sujud? Kenapa iblis tidak sujud? Karena tidak mau. Karena abah. Ya. Kenapa dia tidak mau? Karena ana khairul anam. Ana khairun minhu. Karena saya lebih baik dari dia. Yang bikin dia tidak sujud bukan karena merasa lebih baik, bukan, tapi karena sayang. Ngerti? Mulai hari ini jangan pakai saya. Kalau ada apa, kamu kok pinter, alhamdulillah Allah memudahkan saya terima. Gitu. Tapi kalau antum, kamu kan siapa dulu, saya gitu loh. Pokoknya kalau sudah saya itu berbahaya. Anak buahnya iblis. Ya. Coba untuk lihat yang sering saya. Ada orang di pegawai di Sampang. Saya ini sudah doktor, dikasih tahu semua orang yang tidak tahu. Emangnya kenapa? Selalu saya. Ada orang ngajinya bagus. Iya, belum saya. Gitu. Pokoknya sedikit saya lagi. Antum kalau kayak gitu menderita. Kalau antum ingin bahagia, sebut di sini jemaah Allah. Apapun yang terjadi, baik itu bagus, alhamdulillah. Kalau nggak bagus, innalillah, subhanallah, masya Allah, astagfirullah. Tapi kalau antum saya lagi jauh, minam, jangan muka. Hindari. Kalau bahasanya itu jadi ego. Ya. Jadi bukan khairun minhunya, khairun minhu biasa. Pokoknya saya. Ya, mohonnya menghindari ini. Ternyata apa? Kejahatan yang paling besar ada di sini. Bukan di sana. Ya, di Quran yang diiri siapa? Di Quran tuh yang diiri namanya Yusuf. Yusuf dibuang sama saudaranya juga. Itu gara-gara iri aja.
sampai tega. Oh, sekarang kalau lihat TV itu ngeri-ngeri. Ada pacarnya bunuh pacarnya, anaknya bunuh bapaknya, bapaknya bunuh anaknya. Sempurna sekarang ini. Nggak ada, nggak ada. Baru kerja 1 bulan, majikannya dicor, dibunuh, dicor, pergi. Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan ya belum. Tapi pasti ketahuan insyaallah. Ya, saya kira itulah barangkali aku kau ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.